Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah Aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bersama seluruh gereja di Keuskupan Surabaya ini, kita akan membangun keluarga yang dengan penuh kasih. Tahun ini adalah tahun keluarga sedunia, di mana kasih keluarga adalah panggilan dan jalan menuju kekudusan. Dan tepatlah pada hari raya Pentakosta saat ini, di mana Roh Kudus turun atas para rasul, kita merayakan Allah Roh Kudus sebagai Allah yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyertai hidup manusia. Di saat Allah Roh Kudus itu turun kepada para rasul, ada peristiwa yang sangat ajaib dan mencengangkan, di mana orang-orang dari bermacam-macam daerah dengan bahasa-bahasanya yang berlainan, namun bisa menangkap semua pesan dari para rasul. Dan bahasa yang ajaib itu sebagai bahasa Roh Allah senantiasa mempersatukan dan masuk ke dalam setiap pribadi orang-orang yang mendengarkan pewartaan dari para rasul saat itu. Itulah kinerja dari Allah Roh Kudus, bahasanya yang mampu melampaui apa yang menjadi batas-batas pengetahuan dari umat manusia. Dan kini diwariskan kepada kita semua, di mana semuanya itu bertujuan ketika menerima warta dari para rasul, orang-orang tersebut akhirnya bertobat dan mengasihi Allah. Mereka bersatu untuk saling mengasihi Allah dan hidup dalam sabda Tuhan dalam kasih. Dan kita semua yang menerima Allah Roh Kudus lewat pembaptisan,
maka nyatalah pula bahwa kita menerima warisan itu. Kita menerima Allah Roh Kudus, dan bahasanya itu, bahasa Roh Allah yang ada pada kita adalah bahasa kasih. Sebagaimana bahasa kasih itu adalah bahasa yang mempersatukan, bahasa yang membawa kita untuk saling memahami, membuat kita mengerti apa yang ada di dalam perasaan anggota keluarga kita masing-masing. Hanya dengan senyuman saja, seorang suami bisa tahu di akhir bulan ini bahwa Pak, senyum saya ini mau mengatakan uang belanja sudah habis. Hanya dengan senyuman saja tentunya bahasa kasih itu bisa kita ketahui. Dan tentunya juga kita bisa memahami bagaimana bahasa kasih itu ditanamkan kepada kita semua. Sebab tidaklah mudah bagi kita untuk memahami tangisan dari seorang bayi. Bagaimana bayi itu menangis apa yang dia minta. Dia tidak bisa berkata-kata selain menangis. Namun seorang ibu bisa memahami bahasa tangisan itu. Sebab ada bahasa kasih, di mana sang anak mengatakan aku lapar, tetap dengan oe, oe, oe. Dan juga ketika dia sakit, tetap dengan suara tangisan. Ketika dia haus, ketika dia kepanasan, ketika dia kedinginan, hanya tangisan. Tapi bagaimana seorang ibu bisa memahami suara tangisan itu? Dan ayah pun akhirnya bisa belajar perlahan-lahan untuk memahami bahasa tangisan dari sang anak. Bahasa kasih telah dibenamkan kepada kita untuk memahami dengan penuh kasih. Dan bahasa kasih itu yang adalah bahasa Roh Allah, di mana Allah adalah kasih. Maka nyatalah bahasa kasih itu mengajak kita untuk berempati. Empati dari bahasa Yunani empatos. Masuk, patos, perasaan. Bahasa empati berarti masuk ke dalam perasaan orang itu. Dengan demikian, bahwa Allah Roh Kudus yang telah ada di dalam diri kita mengajak kita untuk senantiasa memiliki bahasa kasih dan melakukan kasih itu setiap hari. Dan kasih setiap hari itu kita mulai saat kita bangun. Kita memohon Allah Roh Kudus agar memakai mulut dan lidah kita. Kita berdoa, ya Allah Roh Kudus, pakailah mulutku dan lidahku saat ini hanya mengeluarkan kata-kata kasih. Sehingga apa yang diharapkan bahwa rumah tangga di dalam keluarga kita yang ada hanyalah damai. Tidak ada percekcokan, sebab musuh dari bahasa kasih, musuh dari Roh Kudus adalah roh jahat. Bahasa-bahasa yang penuh dengan percekcokan dan kebencian itu akan memecah belah. Namun bahasa kasih senantiasa mempersatukan dan mendamaikan. Sehingga kita bisa memahami bahwa tidak semua anak, semua orang itu memiliki talenta yang seperti diri kita atau yang sama. Seorang adik belum tentu sama dengan kakaknya. Maka disinilah bagaimana seorang ibu atau seorang ayah mampu memahami, tidak membanding-bandingkan bahwa sang adik lebih unggul, sang kakak lebih unggul atau sebaliknya. Namun demikianlah bahwa akhirnya kasih itu hanya cukup dengan melihat, dengan memandang, kita bisa memahami apa isi hati dia. Dan di saat itulah kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus
berarti orang itu penuh dengan kasih sayang. Tuhan memberkati kita semua.